Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, ruas jalan akses Marunda, Cilincing, Jakarta Utara dipenuhi tumpukan sampah yang berserakan hingga membuat arus lalu lintas tersendat. Kondisi ini kian diperparah dengan jalanan yang digenangi air akibat drainase yang buruk di sekitar TPS Budi Dharma. Tumpukan sampah berhamburan di sebagian jalan akses Marunda, wilayah Semper Timur, Cilincing, Jakarta Utara menuju ke arah Tanjung Priok. Kondisi ini mengganggu aktivitas pengendara dan diperparah adanya luapan air membuat pengendara harus memperlambat laju kendaraan dan rawan tergelincir. Sampah ini berasal dari TPS Budi Dharma yang terbawa arus air saat hujan deras. Selain dari TPS, sampah berasal dari limbah rumah tangga yang dibuang sembarangan. Warga setempat berharap adanya pembenahan sistem pengelolaan TPS Budi Dharma Semper Timur agar tidak menimbulkan gangguan berulang, terutama saat hujan turun. Ya pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini, kita sudah terhubung dengan rekan Anissa Rizkia langsung dari akses Jalan Marunda, Cilincing, Jakarta Utara. Selamat siang Anissa, bagaimanakah penanganan yang dilakukan untuk mengurangi sampah hingga siang hari ini di sana? Ya, selamat siang Pram dan juga pemirsa. Inilah kondisi di jalan akses Marunda menuju ke Tanjung Priok mengalami kepadatan arus lalu lintas yang didominasi oleh kendaraan bermuatan berat yaitu truk dan juga ada kendaraan roda 2 dan juga roda 4. Kalau dilihat saat ini masih dilakukan pembersihan di mana di jalan akses Marunda ini yang tadinya sempat terlihat begitu ya hamparan sampah di sepanjang jalan ini yang mana sempat terjadi banjir kemarin yang mengakibatkan sampah-sampah yang ada di TPS Budi Dharma. Dari tempat kami melaporkan ini berjarak 50 meter, ini sampahnya terbawa oleh air dan mengakibatkan berserakan di sepanjang jalan ini. Hingga kini memang tengah dilakukan pembersihan di sekitaran Jalan Raya Marunda yang mana ada kurang lebih 4 truk pengangkut sampah yang saat ini diturunkan untuk mengangkut sampah-sampah yang ada di tempat pembuangan sementara Budi Dharma untuk nantinya dibawa ke Bantar Gebang. Menurut informasi yang kami dapatkan juga, selain dari PPSU, Kelurahan Semper Timur juga diterjunkan sejumlah petugas dari sumber daya air yang mana melakukan penyisiran di sekitaran TPU tempat kami melaporkan. Ini merupakan tempat pembuangan sementara dari 4 kelurahan yaitu di Kelurahan Marunda, kemudian Cilincing, Semper Timur dan juga Semper Utara yang nantinya akan dilakukan pembenahan yaitu pembangunan TPS Budi Dharma, dan warga pun juga berharap agar pemerintah segera memberikan solusi agar tidak terjadi di kemudian hari lagi. Untuk sementara saya kembalikan kepada Pram yang ada di studio. Baik, terima kasih banyak Anissa Rizkia melaporkan langsung dari Marunda, Cilincing, Jakarta Utara, dan selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, Menteri Keuangan Purubaya Yudi Sadewa mengambil sikap tegas terkait pernyataan kontroversial yang disampaikan alumni LPDP Dwi Sasetingning Tias, di mana postingan Dwi Susaning Tias ini tersebut dianggap menghina negara. Menteri Keuangan Purubaya Yudi Sadewa menyesalkan perilaku dari penerima beasiswa LPDP Dwi Sasetingning Tias yang memposting status warga negara anaknya dan memberikan pernyataan kontroversial. Purubaya meminta masyarakat yang menerima beasiswa LPDP tidak seenaknya dan tidak menghina negara. Pasalnya uang LPDP yang diberikan adalah uang dari pajak dan utang negara. Purubaya meminta uang LPDP dikembalikan beserta bunganya dan akan blacklist nama tersebut. Tapi cukup aku aja yang WNI, anak-anakku jangan. Kita usahakan anak-anak dengan paspor kuat WNA itu. Let's go. Teman-teman yang dapat pinjaman LPDP, ya kalau mau nggak seneng yang nggak seneng, tapi jangan menghina-hina negara lah. Jangan begitu. Itu uang dari pajak dan sebagian dari utang yang kita sisihkan untuk memastikan SDM kita tumbuh. Tapi kalau dipakai untuk menghina negara, ya kita minta uangnya dengan bunganya kalau gitu. Nanti saya akan blacklist dia. Di seluruh pemerintahan nggak akan bisa masuk.
Nanti kan kita lihat blacklist yang lain sendiri seperti apa. Jadi jangan menghina negara Anda sendiri. Lu sekolah biaya siapa? Jadi saya sekolah pakai uang sendiri. Habis itu RATA uang sana juga. Setelah dokter ya. Sidang perdana pra-peradilan yang diajukan mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas hari ini ditunda. Penundaan dilakukan karena pihak KPK tidak hadir. Sidang pra-peradilan ex Menak Yakut yang seharusnya digelar hari ini ditunda ke tanggal 3 Maret 2026. Penundaan karena KPK sebagai pihak termohon tidak hadir di persidangan. Pra-peradilan yang diajukan Yakut berkaitan dengan penetapannya sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus dugaan korupsi kuota ibadah haji tambahan yang diselenggarakan Kemenak tahun 2023-2024. Sebelumnya pada 8 Januari lalu, KPK menetapkan Yakut Khalil Qomas dan mantan staf khusus Menak Isfah Abidal Aziz alias Gus Alex sebagai tersangka. Saya memenuhi hak saya untuk mengajukan pra-peradilan atas petersangkaan saya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Jadi tidak dalam rangka untuk menghambat apalagi melawan proses hukum, tidak, tetapi menggunakan hak saya sebagaimana tadi saudara-saudara semua juga saksikan KPK menggunakan haknya untuk tidak hadir pada hari ini. Kemudian yang ketiga saya juga perlu sampaikan bahwa persoalan yang menimpa saya ini adalah persoalan yang kita tahu semua tentang kuota haji. Ya. Satu-satunya pertimbangan saya lakukan ketika menetapkan pembagian kuota itu adalah hifdzun nafsi, menjaga keselamatan jiwa jamaah karena keterbatasan tempat yang ada di Saudi. Yang berikutnya kita harus tahu bahwa haji itu yurisdiksinya di Saudi, jadi tidak semata-mata menjadi kewenangan pemerintah Indonesia, tidak. Yurisdiksinya ada di sana. Kita terikat dengan peraturan-peraturan yang ada di Saudi, termasuk. Ya pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita sudah terhubung dengan rekan kami Wenda Nura di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat siang Wenda, apakah ada informasi kenapa pihak termohon tidak hadir di persidangan kali ini? Ya, selamat siang Pram dan juga pemirsa. Sidang perdana pra-peradilan yang diajukan oleh ex-Menak Yakut Khalil sudah selesai dilaksanakan. Namun memang ada beberapa informasi yang perlu kami sampaikan, Pram. Di antaranya bahwa sidang perdana ini diundur hingga sepekan ke depan dan akan kembali digelar pada tanggal 3 Maret 2026. Hal ini karenakan bahwa dari pihak termohon tidak dapat hadir di persidangan, yakni dalam hal ini adalah dari pihak KPK, dan sidang sebetulnya diagendakan dimulai pada pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Namun hingga pukul 10:50 waktu Indonesia bagian Barat dari pihak termohon, yakni dari pihak KPK, ini masih tidak hadir dalam ruang persidangan, sehingga Hakim Tunggal Sulistyo Dwi Putro ini memutuskan bahwa sidang harus ditunda hingga sepekan ke depan, yakni pada tanggal 3 Maret 2026. Namun untuk pemohon sendiri dalam kesempatan ini adalah Yakut sudah hadir dan sudah memasuki ruang persidangan pada pukul 10, yakni sesuai agenda. Namun didampingi dengan tim kuasa hukumnya juga, namun dari pihak KPK memang tidak dapat hadir, sedangkan dari pihak kejaksaan juga ini sudah memberikan surat panggilan pada tanggal 11 Februari lalu, namun pada akhirnya hingga persidangan berlangsung dari pihak KPK masih tidak dapat hadir dalam persidangan. Dan tentunya persidangan pra-peradilan yang diajukan oleh Yakut ini dan tentunya dalam hal penetapannya sebagai tersangka oleh pihak KPK, dan kembali kami informasikan bahwa sidang ini akan ditunda dan akan kembali digelar pada tanggal 3 Maret 2026. Pram. Baik, Wenda Nura melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Terima kasih dan selamat bertugas kembali.